Iya, oke. Ya, selamat berjumpa lagi teman-teman eh, Rumah Buku Teologi di diskusi yang masih berlanjut dengan orang yang sama, yang masih setia membaca buku di tengah kemalasan membaca buku asik. Jadi terdengar supaya terdengar heroik gitu. Di tengah dunia yang mengkoleksi banyak buku gitu. Iya, buku. Ya, ini ini kita eh, mulai sebuah ya boleh kata topik baru lah mengenai teologi publik ya. Jadi kita bicara mengenai eh, apa namanya, ya itu yang coba saya dan Karomi apa namanya persiapkan juga, mungkin kita bisa mulai semacam public theology reading group gitu, atau kelompok baca teologi publikasi. Atau mungkin kelompok baca teologi kontemporer supaya lebih luas. Jadi bisa Nah, masuk publik, bisa masuk feminis, bisa masuk mana macam-macam lah. iya ya, teologi kontemporer mantap. Nah, untuk pembuka kelompok baca ini sih. Nah, mungkin ke depannya kalau ada orang yang mau bergabung bisa komen ya. Maksudnya kita juga terbuka kalau ada yang mau nambah. Cuma sejauh ini ya masih Karomi saja yang setia. Masih ada niat untuk untuk melanjutkan tradisi kuno membaca buku asik. Sekarang kan orang tradisi yang lagi ngetren kan tradisi berkomentar ya. Tapi kalau tradisi membaca kan orang belum tentu mau sih. Supaya terdengar heroik lagi. Ya, jadi di awal ini kita mau bahas bukunya, eh, buku boleh dikata sebenarnya buku pengantar ya ini. Eh, itu yang saya coba cari tahu juga sebenarnya apa sebenarnya fungsi dari kayak handbook, Cambridge Handbook atau kayak ini a companion. Nah, ini saya coba share screen-nya. Oke, share screen cover bukunya yang mau kita bahas. Ya, jadi eh, saya dan Karomi kemarin sempat apa namanya menyepakati untuk mulai membaca tentang teologi publik, lalu apa namanya saya mengusulkan gimana kalau baca buku yang basic aja dulu kayak ini, A Companion to Public Theology, walaupun ini sudah lumayan ya beberapa tahun lalu buku ini yang diedit oleh Sebastian Kim dan Katie Day. Nah, kami sepakat untuk membahas mungkin beberapa chapter gitu, supaya karena ini kan kumpulan tulisan jadi ada banyak orang yang membaca buku ini, yang menulis dalam buku ini. Rasa-rasanya kalau kita hanya sekali lewat aja agak rugi ya, karena ini kan buku yang lumayan mendasar gitu dalam dalam topik kajian ini. Jadi untuk kali ini kami sepakat untuk membahas tiga chapter. Itu eh, chapter yang masuk dalam part pertama, part mengenai Foundations of Public Theology. Jadi ini masih kita di bukunya buku basic, tapi kita sekarang mulai dari yang basic lah. Fondasi Public Theology. Di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan mulai membahas chapter-chapter yang lain gitu. Itu. Nah, ya pembicara dan mungkin rekan ngobrol, rekan baca, rekan baca di saat ini orangnya sudah tidak apa ya, tidak asing lagi di channel YouTube ini, ke yang masih setia. Ya, kayaknya Karomi sudah pernah baca buku ini dulu ya. Iya, tapi lompat-lompat juga sih. Ini sempat ngeprint juga. Jadi ya gitulah. Jadi banyak orang kan kalau ngomong public theology selalu buku ini yang muncul ya. Mungkin paling Hmm. gampang di-download mungkin. Ya paling mudah didapat dan juga ya cukup komprehensif karena terbitan dari Braille kan. Iya. Terus tapi sebenarnya di Indonesia
sudah ada, saya lupa nama yang penulisnya itu, terbitan Canisius ya, Hmm. Public Teologi, Teologi Publik, Sayap Metodologi dan Praktis. Lupa saya penulisnya, orang orang Katolik. Coba kita cek ya. Mungkin itu Iya, jadi rujukan yang bagus. iya, Saya baca berapa chapter sangat baik dan sangat iya, sangat bagus, bukan sangat baik, sangat bagus. iya. Siapa namanya? Lupa saya. Teologi Publik. Iya. Teologi Publik. Teologi publik, saya metodologi dan praksis. Oh, Romo Armanda. Ya, Roma Armanda. Sangat bagus, pembahasannya bagus dan ya menurut saya lebih bagus itu daripada buku ini. Mungkin karena Iya, ini buku kan tahun berapa ini ya. Jadi ini buku tahun berapa? 2007 kalau nggak salah ini ya. iya, iya, iya. 2000 berapa? 2017 ya. Sebenarnya masih Iya, baru juga ya. iya. 11. Tapi yang si itu 2022 ya, si yang teologi publik itu. Baru ya, baru Jadi sekali ya. baru, jadi sumber-sumber dia lebih 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 2021. 2021. Sumber-sumber dia lebih lebih apa ya? Lebih up to date lah gitu ya. Iya. Dan lebih terbuka, ketimbang yang ini mungkin agak agak ya agak evangelikal lah ya. Oh. Dan konteksnya lebih condong ke Western ya. Ya cenderung ke western. Iya, 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 iya. Iya, menarik sih. Saya jadi pengen punya buku itu nanti lah kayak mau cari cari dapat akses itu. Nah, untuk apa ya? Untuk 3 chapter ini mungkin karena bisa mulai bercerita, nanti saya juga menambahkan kira-kira eh, barangkali chapter pertama itu. Ini dasar dasar biblisnya. Dasar Ya biblis ya atau ya. atau Oke mungkin oke. atau terserah chapter mana kalau mau mulai bercerita dari 3 chapter ini. Ya ya setuju ya kalau dia tulisan pertama ini kan dari Paul Hanson ya. Iya, Jadi jadi Hanson ini yang menarik itu kan dia dia cerita bahwa hidup ini kan narasi sebenarnya kan. Dan Bible itu kan narasi. Bible itu narasi, story, cerita tentang kehidupan orang. Dan kehidupan orang itu adalah kehidupan publik kan. Kehidupan publik dan dihidupi, lalu tercatat, lalu kita menengok ke masa lalu itu, lalu untuk membawa apa ya, mendapatkan suntikan inspirasi atau konsep atau pencerahan untuk memahami konteks kita hari ini. Kan gitu ya, gaya 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 tafsir kita ya. Tapi penekanan bahwa Bible itu adalah story, history, sejarah, di mana di dalamnya ada orang-orang yang terlibat, orang yang tertindas, orang yang mengalami apa ya, mengalami situasi yang buruk, orang yang apa ya, lapar, dan lain sebagainya. Eh, itu memberikan kita pondasi yang kuat bahwa kehidupan mereka di masa lalu dan kehidupan kita di zaman ini ya sama aja sebenarnya. Ya, jadi sama. Jadi yang disebut publik itu ya cerita tentang manusia itu, bagaimana manusia itu hidup. Eh, Mungkin kontrasnya itu kalau ditanya, lalu kontrasnya apa yang bukan manusia, apa yang bukan dihidupi? Ya mungkin yang dipikirin, yang dipikirkan. Maybe ya, mungkin ya. Jadi mungkin di dunia barat itu kan begitu. Apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan begitu. Apa yang ada di dalam dunia ide dan apa yang ada di dalam dunia publik begitu, public sphere gitu ya. Sehingga orang selalu bilang kan kontrasnya itu ya kamu kan mikir-mikir aja apa yang kamu lakukan bagi dunia ini. Nah, itu argumentasi public theology yang tidak lengkap sebenarnya. Tetapi ada betulnya juga kan. Ada betulnya juga bahwa tidak lengkapnya itu dalam arti begini, tidak mungkin sesuatu yang ada di dalam dunia real itu tidak keluar dari pemikiran begitu ya. Contoh kalau kata siapa Lefebvre, Henry Lefebvre itu kan orang membangun kota itu kan muncul dari pikiran dulu kan. Jadi bagaimana jembatan dikonsumsi. Jadi tidak bisa dipisah itu kan gaya pemikiran Barat. Nah, tapi kembali ke topik kita bahwa simpelnya
Ya hidup ini cerita, dan kita sedang menceritakan sesuatu, menulis cerita, menghidupi sesuatu yang sama dengan yang ada di dalam kehidupan orang-orang di teks itu. That's a story gitu ya, story narasi. Nah, mungkin itu dulu sih. Itu landasan yang kuat, yang bagus ya menurut saya ya, dari penulis chapter satu ini, Hanson ya. Gimana ya kamu lihatnya? Iya, ya. Kalau saya pribadi apa yang ditawarkan oleh Anson ini kan sebenarnya tidak terlalu apa ya, tidak terlalu novel gitu, tidak terlalu baru dalam arti eh, dia dia berupaya untuk mendudukkan semacam apa cara pembacaan yang cara pembacaan Alkitab yang mendukung terbentuknya teologi publik itu. Dan cara pembacaan ini sebenarnya cara pembacaan yang sudah lama, ya misalnya tradisi apa itu hermeneutik pembebasan gitu. Dan kalau baca kayak misalnya eh, apa namanya tawaran yang disebut sebagai theopolitical hermeneutics kan itu yang ditawarkan dia di sini dengan mengembangkan apa yang kalau dijelaskan tadi itu soal story lalu bagaimana fleksibilitas story itu sendiri bisa apa namanya memberi inspirasi bagi kehidupan masa kini gitu. Satu hal yang saya coba catat gitu dari tawaran hermeneutik. Jadi ya memang kan si Hanson bilang ini bahwa Alkitab itu sendiri sebagai sebuah katakanlah sebuah alat gitu untuk memberi meaning dalam kehidupan personal maupun publik di dunia ini itu dalam sejarahnya sudah pernah dilakukan dipakai sebagai alat untuk membela ketidakadilan. Sehingga kepedulian terbesar dari Hanson saya kira di sini adalah bagaimana supaya pembacaan Alkitab itu bisa mendukung gerakan-gerakan publik gitu, gerakan-gerakan publik yang membawa keadilan dan perdamaian kira-kira begitu kalau saya bahasakan ya. Jadi itu persoalan yang coba dilihat oleh Hanson ini. Jadi soal story tadi itu bagaimana cerita itu story dan apa namanya teokratik itu. Ini kan story lalu teokratik dia bicarakan bahwa kalau teokratik lebih soal pada bahwa Allah yang berkuasa di dunia ini baik itu eh, apa segala yang dijanjikan yang akan terjadi ke depan gitu dan apa yang kita perjuangkan selama ini itu ada dalam 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 apa ya naungan Allah kira-kira begitu Allah yang punya kuasa. Nah, ada beberapa hal yang coba termasuk soal hermeneutik itu cara membaca Alkitab itu nggak tahu mungkin saya bias karena eh, apa saya melihat yang coba ditawarkan oleh Hanson ini lebih ke bagaimana pembacaan Alkitab itu mengakar gitu. Jadi dia pakai beberapa metafor kan, saya kompas, lalu mulai dari kompas ujungnya di home port gitu, jadi berlabuh gitu. Jadi ada beberapa metafor-metafor yang metafor-metafor ini sendiri tentu ada hal-hal yang penting bagi Hanson gitu, tapi bagi saya ada beberapa hal yang sebenarnya repetitif yang mengulang-ulang dalam metafor itu yang intinya adalah pembacaan Alkitab itu harus mengakar pada penderitaan dan perjuangan masyarakat tertentu. Itu kira-kira intisari dari theopolitical hermeneutics gitu kan. Sehingga apa yang digumuli, apa yang dipersoalkan oleh masyarakat di situ termasuk komunitas yang dibangun lalu uh, tradisi ritual yang ada di situ harus dimanfaatkan demi kepentingan perjuangan masyarakat itu, bukan semata-mata untuk kepentingan lain. Kira-kira itu yang coba didasarkan oleh sehingga kalau oleh Hanson ini. Sehingga kalau bagi saya Hanson di sini dia diletakkan di posisi yang pertama dalam buku ini menurut saya eh, karena tawaran tadi dia itu bahwa dalam teologi publik
Alkitab itu dan perenungannya dan penjabarannya dalam ritual, dalam tradisi keberagamaan gitu kan. Tradisi agama di tradisi kekristenan di dalam masyarakat tertentu hadir untuk menggumuli persoalan publik di situ. Yang Karma bilang tadi sebenarnya antara publik dan individual itu tidak bisa dilepaskan secara jelas ya. Ada relasi yang kuat di situ. Jadi bagaimana? Jadi Alkitab itu pertama misalnya berfungsi sebagai moral kompas. Tapi bukan Alkitab itu sendiri, maksudnya kayak yang sampai kita juga jatuh ke literalisme gitu kan. Maksudnya kayak apa yang kita bilang lalu kita harus bikin kan tidak sesimpel itu juga. Ada proses menggumuli di situ. Nah, itu fungsi ritual dan ibadah-ibadah sih dan masyarakat yang berkumpul semua itu menggumuli teks Alkitab itu untuk menjawab persoalan itu apa ya? Kalau saya pakai istilah menjawab juga kayaknya terlalu absolut. Maksudnya kayak lebih ke memberi value, menentukan value apa yang mau kita pegang di tengah persoalan publik yang sementara dihadapi. Itu kira-kira kalau saya coba tangkap dari Hanson ini. Ya, kalau kita yang banyak bergerak dari teologi yang dari akar rumput ke atas itu, dalam arti konteks teks bolak-balik itu, mungkin sudah biasa mainannya begini ya. Tapi kalau bagi ini karena kebetulan saya juga kan di salah satu sekolah yang evangelikal ya. Jadi memang soal soal publik ini sesuatu yang baru. Ya, mungkin mereka banyak bicara tentang Lausan ya, Lausan itu kan baru ya, John Stott, isu-isu global dan lain sebagainya. Eh, tapi mereka juga tetap berhati-hati, jangan sampai eh, terlalu bablas dalam pengertian mereka seperti liberal teologi begitu kan. Nah itu kan biasa yang mereka mereka antisipasi, jadi kayak kayak hantunya gitu ya, hantunya 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 ya itu nanti kalau kita ngomong banyak yang tersinggung. Cuma itu ya begitu ya. Jadi tapi bagi mereka yang selama ini bergumul dengan teks, lalu kesalehan pribadi itu selalu ke dalam, baca kitab suci, doa tiap hari, lalu hidup baik-baik saja, lalu beribadah, kasih persembahan dan seterusnya, maka wacana-wacana yang publik seperti ini itu wacana yang seksi, yang baru, yang untuk dipikirkan. Makanya saya katakan bahwa mungkin ini ditaruh di depan untuk bisa membongkar paradigma lama bahwa berteologi itu hanya soal privat saja gitu ya. Berteologi itu kan soal publik. Lalu dibangunlah dasar-dasarnya itu dan bersyukur kalau sudah sampai titik ini ada gerakan-gerakan dan ada kesadaran ke arah situ. Jadi ya oke sih menurut saya. Menarik, menarik. Nah, chapter 2 kalau Kak lihat gimana chapter 2? Nah, chapter 2 ini kan dia banyak cerita tentang bahwa sebenarnya teologi publik itu bukan hal yang baru. Lalu dia coba tarik dan genealoginya ke belakang, seolah-olah mau menyatakan bahwa memang sebenarnya yang dibicarakan ini bukan sesuatu yang baru, tapi sudah pernah dipikirkan dari zaman dulu. Lalu dia pakai tokoh kan Agustinus ya. Agustinus itu terlibat di ruang publik, lalu yang lain-lain ya, beberapa nama-nama itu mungkin bisa dibaca sendiri ya. Di chapter 2 itu, tapi gimana ya, mau mau saya, ini boleh dikritik ya. Ya kayak Agustinus kan punya ya City of God gitu ya, jadi dan lain sebagainya. Jadi ya, pertama titik tesis statement dia itu si Sebastian Kim ini, chapter 2 kan Sebastian Kim yang nulis si editornya ini ya, menyatakan bahwa memang yaitu Agustinus sendiri pun atau mungkin reformasi, lalu nanti dia bilang juga ada Catholic social teaching, and the theology of the common good gitu ya. Jadi gerakan-gerakan atau ecumenical development of theology in the public sphere in the 20th century Europe and the USA itu
juga dia dia coba sampaikan bahwa itu sudah ada gerakan-gerakan itu, cuma baru di apa diformulakan term apa terma si teologi publiknya itu sekarang aja nih, untuk mencari semacam kesamaan simbol ya, untuk ngomong oh ini loh teologi publik, untuk membedakan dengan teologi yang hanya ke dalam saja ya. Jadi teologi yang ke dalam itu kan pemisahan sekularisme ya terlalu kental, tapi ini kan teologi publik, teologi yang apa ya, yang holistik ya, terlibat di dalam ruang publik. Lalu dia cari, oh dulu-dulu sebenarnya udah ada menurut dia, menurut Sebastian K. Pertama, ya dihargai bahwa memang betul apa yang dia catat dalam catatan sejarah, poin-poin sejarah yang dia pakai, contoh kayak reformasi gereja gitu ya, atau mungkin bukunya Agustinus dan keterlibatan Agustinus di masa dia, ya memang terlibat di publik. Nah, tapi menurut saya, eh, ya ini harus dibedakan. Teologi publik itu kan teologi ke publik begitu, teologi ke publik atau teologi dari publik atau teologi bersama publik begitu kan. Nah model-model yang dulu itu kan model-model teologi ke publik kan, dan menurut perkembangan pemikiran teologi publik dalam sayap tertentu, bahwa yang begitu sebenarnya belum publik gitu ya. Ya, karena masih bersifat Neberian banget kan, Neberian apa Christ transform culture begitu ya, Neberian poin 5 ya gitu ya. Jadi memang tulisan-tulisan itu bicara tentang publik gitu ya. Teologi itu Agustinus bicara tentang publik, ini bicara tentang publik dan semuanya. Tapi ada hal yang berbeda dengan perkembangan evolusi teologi publik atau evolusi orang ngomong publik di dalam masa teologi publik. Beda banget. Nah, bedanya apa? Chapter 3 nanti ngomong itu. Nah, ini mungkin chapter 2 dulu di komentar ya. Iya, iya, iya. Ya itu saya kira menarik sekali ya. Artinya bahwa memang eh, barangkali boleh dibilang inspirasi ya dari Agustinus, dari Luther dan kawan-kawan zaman reformasi itu. Lalu walaupun ya memang ada kritik juga kan masing-masing di situ. Kayak misalnya konteks dari para reformator itu antara sekularisme dan gereja, lalu bagaimana mereka berhubungan kan itu kompleks dan sangat partikular di dalam kehidupan mereka kan. Tidak bisa diuniversalkan ke tempat lain gitu. Lalu misalnya konteks yang lebih kekinian, Eh, mungkin yang bagian yang terakhir itu yang benar, saya setuju apa yang dibilang Karwi tadi, oh masih sifatnya masih sangat patronistik ya. Jadi gereja hadir membawa terang gitu. Jadi dan dalam dalam apa kalau pakai istilah tadi sayap tertentu ya memang eh, perlu dipertimbangkan lagi gitu kan. Apakah memang gereja ketika berhadapan dengan persoalan publik dia serta-merta memposisikan diri sebagai patron gitu untuk mengatur dunia bagaimana harus harus terjadi, harus tata dunia harus seperti apa gitu, atau ya bersama-sama gitu dengan publik itu berteologi. Itu yang yang apa ya, saya kira catatan menarik dari Kak Romi tadi. Jadi kan nggak serta-merta ya, seorang ngomong ruang publik berarti dia berteologi publik. Saya rasa nggak bisa pukul rata begitu ya. Karena ya semua orang hidup di ruang publik kan. Ya, ya mau nggak mau dia kan ngobrol-ngobrol soal publik kan, ngobrol soal publik dan lain sebagainya. Tapi apakah dia berteologi publik? Ya, itu kan yang harus dikejar dan dicari kan. Dan apakah model yang tadi itu yang kata Yans itu satu arah ya, bagaimana apa dan sifatnya triumphalis itu kadang-kala ya, apa mau menaklukkan dunia, itu berarti dia bicara tentang teologi publik yang sama begitu kan. Ini terminologi sama kadang-kala bisa beda ya. Teologi ke publik, teologi dari publik, atau teologi bersama publik gitu. Nah, itu kan harus harus dipisah-pisahkan. Itu sih. Ya, ya mungkin yang generasi-generasi lama kayak Agustin lalu para reformator itu kita bisa letakkan sebagai inspirasi ya dalam dalam berteologi publik ya, bukan apa namanya, benar bahwa sudah ada
pemikiran-pemikiran mengenai publik gitu, walaupun masih gitu di waktu itu. Tapi ketika mungkin kita sekarang mengambil posisi diskursus yang berbeda, misalnya dari publik atau bersama publik gitu, yang ini tetap bisa memberi inspirasi gitu kan, walaupun bukan sumber utama dalam berteologi publik itu. Nah, itu mungkin cara paling mungkin cara paling apa ya, fair barangkali ya, fair dan aman mungkin untuk meletakkan diskursus teologis masa lalu gitu. Atau gimana Tapi loh kalau? saya merasa apa ya? Merasa gaya penulisan Sebastian Kim ini ya bagus sih secara informasi, secara peletakan dasar gitu ya. Cuma ini kayak kayak ngomong kayak gimana ya mau ngomong eh, ada gelombang baru, pemikiran baru yang dicetuskan. Lalu seolah mau ngomong, oh kita udah punya ini zaman dulu begitu kan. Kita udah punya Oh ini zaman dulu, ya kita udah ya mikir ya. zaman dulu begitu kan. Ya ya ya, aku ingat gaya itu. Gaya-gaya begitu. Itu kan gaya-gaya begitu kan artinya apa ya? Jadi biasanya Naif malah gitu. itu. Iya, itu kan yang pernah dikeluhkan sama Ibu Karlina Supeli kan begitu. Kita mau ngomong kosmologi gitu. Kita udah sampai ke titik tertentu ngomong kosmologi sana sini. Lalu orang datang, wah sebenarnya yang kamu ngomong itu sudah ada di Alkitab loh. Nah, kan repot kan gitu. Jadi kayak Iya ya. begitu-begitu. Iya. Ya bukan hanya ada di Alkitab, orang bisa bilang, oh zaman dulu kan nenek moyang kami sudah pernah bilang itu. Iya, sudah pernah ngomong itu gitu Iya, kan. Jadi atau kayak, ah ini kan di dalam kitab suci ini sudah pernah ada bilang ini, ayat ini bilang begini, ini. Nah, itu tapi apa ya? istilahnya Iya, beda begitu kan ya. Nah iya, itu iya. gayanya Sebastian Kim ini nulis chapter 2 tuh saya ada rasa begitu gitu. Ada gaya-gaya apa? Ya, anakronistik gitu lah, ya, kira-kira ya. Ya, saya nggak tahu Iya. istilahnya. Jadi apa ya? Seakan-akan bahwa apa yang terjadi sekarang ini sudah terjadi di sudah pernah ada di masa lalu. Lalu ya bagi mereka ya sama aja gitu. Padahal ya nggak sama-sama amat juga sebenarnya gitu. Ya soal kita bisa pakai itu oke gitu. Tapi kalau kita dudukan semua sama aja gitu kan. Seakan-akan semua zaman itu sama, itu kira-kira kalau saya pakai istilah anakronistik gitu. Jadi apa, menyamaratakan semua era dengan sama aja gitu. Sudah bejibun. Jadi nah itu, nah saya kira yang apa ya, yang menjadi topik yang lumayan seksi gitu kan, dari part pertama di buku ini ya, di chapter 3 itu judulnya aja udah apa ya, menggemparkan gitu, madness gitu kan, dia pakai istilah madness. Madness Siapa? pasti dia baca Foucault gitu kalau dia sudah pakai Madness. Madness and Civilization ya. Ya, Dirk Dirk J. Smith, kayaknya orang Belanda ini ya, kalau lihat tulisan ini, nama-namanya. Nah iya, ini saya langsung ya Yan. Iya, Jadi iya. jujur chapter 3 ini orang ini yang lebih mengerti teologi publik. Iya, karena memang ya itu ya dia mulai pakai apa interkontekstual gitu ya, terus ya multi language, ya multilingual, dan pada bagian terakhir juga akhirnya ya kelihatan bahwa memang contoh ya di halaman halaman 80 gitu ya. Dia petakan jadi di publik itu ada banyak case, banyak isu gitu ya, umpamanya dari political isu, eh, masalah kebebasan, masalah keadilan dan lain sebagainya halaman 80. Terus masalah etika, masalah apa. Jadi dia orangnya menurut saya yang orang chapter 3 ini siapa namanya tadi? Smith. Apa namanya? Si Smith ya, Smith ini Ya. ya. Ini lebih lebih ngeh gitu ya, lebih kekinian karena dia benar-benar eh, ya ini bersama publik ya, bersama publik. Melihat publik itu equal gitu ya, lalu menempatkan, lalu diskusinya sangat-sangat bagus gitu ya.
Sehingga bagian terakhirnya itu dia menawarkan ini ya, menawarkan, saya nggak tahu Ian sebacanya di mana, tapi saya pribadi merasa bahwa dia menawarkan sesuatu yang baik, bahwa kita itu harus ada punya apa ya, semacam istilahnya apa deh, istilahnya itu mengambil posisi begitu ya, mengambil posisi di dalam konteks publik itu ya. Jadi istilahnya apa, sebentar saya cari. Boleh yang komentar dulu dah, saya sambil cari. Iya, iya. Iya, memang apa ya? Satu Oh, hal yang perlu partisipasi, istilahnya partisipasi. Jadi ini. berpartisipasi di dalam eh, persoalan dan konteks publik itu gitu ya. Hmm, hmm. Oke, lanjut yang Jadi dia kayak teologi partisipatif ya pada akhirnya. Teologi publik artinya berteologi secara partisipatif gitu. Dan masalah publik. Iya, aku sih kayak baca ini memang kayak apa ya istilahnya? eh, Memang benar ini sebuah ilmu yang coba diformulasikan gitu. Termasuk saya coba tanya-tanya teman juga kayak apa sih beda teologi publik dan teologi politik gitu kan? Nah, itu kan soal istilah tapi eh, mereka coba memformulasikan bidang-bidang keilmuan gitu. Jadi ada bidang keilmuan teologi publik dan teologi politik gitu. Ada teman yang bilang bahwa memang ujungnya sama, tapi titik berangkat konteksnya beda gitu. Misalnya kalau teologi politik itu lebih ke pasca Kristendom. Jadi mereka melihat 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 bagaimana teologi memposisikan diri dalam konteks politik yang tidak didominasi oleh kekristenan lagi gitu. Teologi politik. Kalau teologi publik lebih ke soal masalah publik gitu. Memang semua dipengaruhi politik, tapi eh, ketika bicara teologi publik lebih umum gitu. Sehingga dalam konteks ketimuran itu lebih cocok. ini ya, dapat Ya, halaman 80. 80 itu menarik banget ya. Menurut saya sih oke ya dia menuliskan itu ya. Paragraf 1, 2, 3, paragraf 4. In short, there is clearly no common tema, tidak ada tema umum in public theology. Jadi nggak ada tema umum dalam public theology. Public theologians seems to feel free to address almost any theme of public life. Jadi segala tema di dalam public life ya dialamatkan aja dia berteologi seperti itu. Lalu dia lanjutkan kan, this interdisciplinary nature often takes the form of real collaboration. Nah, gitu ya. Jadi eh, menurut saya orang ini lebih paham teologi publik daripada dua chapter di depan ya. Ya mungkin masing-masing punya punya angle yang berbeda ya, tapi selama ini yang saya baca tentang public theology mungkin ke arah sini ya. Jadi interdisciplinary begitu ya. Lalu dia tidak lagi terkotak-kotak pada satu political theology atau apa, tapi dia segala isu di ruang publik. Lalu dia katakan apa partisipasi, lalu yaitu interkontekstual dan lain sebagainya. Jadi oke sih untuk yang chapter 3. Ada pendapat. iya. Jadi public public theologian rasa-rasanya ya memang sangat bebas gitu dalam membahas macam-macam isu. Sejauh itu masih terkait dengan kehidupan publik itu, public life. The common aspect is rather they all come to be informed and knowledgeable about the specific field. Means they have to engage with other scholarly disciplines. Jadi apa ya? Jadi temanya bebas dan sangat beragam gitu, terserah sakarnya public theologiannya itu kan. Tapi mungkin yang apa yang menyamakan mereka adalah mereka harus interdisiplin kira-kira gitu ya. Jadi mungkin mungkin kalau kasih contoh misalnya eh, ketika Karawi mau menulis misalnya teologi dalam konteks katakanlah KUHP yang terbaru ini gitu kan. Maka Karawi harus belajar mengenai persoalan hukum itu, diskursus keilmuan
hukum KUHP itu gimana gitu kan. Kira-kira gitu ya barangkali Karung ya. Yang mendasarkan metodologi teologi publik ini. Ya, ya, betul, betul. Jadi jadinya dia kan equal ya. Jadi teologi Iya, bersama publik ya. Jadi iya. satu satu bagian, satu isu dilihat dari eh, ya apa sebuah keterhubungan antara teologi ini dengan ilmu, ilmu yang lain begitu. Ya Iya, kalau yang iya. tadi yang kayak Agustinus kerjain di masa lampau itu kan tidak begitu dia modelnya kan. Benar kan? Baru baru kelihatan different perbedaannya kelihatan Iya, kan sekarang kan. iya, iya. Mungkin di soal bagaimana teologi memposisikan dirinya. Kalau teologi masih memposisikan diri sebagai mother of all science gitu. Queen of Sciences gitu kira-kira berarti dia belum belum sepenuhnya berteologi publik ya. Tapi kalau dia teologi mendudukkan dirinya setara dengan ilmu-ilmu yang lain kira-kira dan bersedia membuka diri dipengaruhi dan juga mempengaruhi keilmuan yang lain, saya kira itu bisa bisa menjadi metodologi untuk teologi publik. Saya jadi terpikir memang kayak apa? eh, ya kita bisa mengeksplor banyak hal dari sini. Gila, ada inspirasi lain yang terpikir dari Karung. Ya si Smith ini kan dia selalu ulang-ulang taking position gitu ya, taking position, ambil posisi gitu ya. Iya. Ya itu penting ya, ambil posisi berdiri begitu ya. Hmm, Nah, hmm, hmm. berapa bulan lalu kan Pak Yowas itu kan ada sharing tentang public theology di salah satu STT di Jakarta ya. Iya, Jadi landingnya dari ide dia tentang public theology bukan kepada aspek, kadangkala aspeknya itu luas ya, struktur besar, contoh kemiskinan gitu ya. iya. Tetapi menurut Pak Yowas justru isu keseharian itu yang harus menjadi concern kita. Nah, Hmm, bedanya begini ya, kalau kita berpikir struktur besar, pertama memang sampai kita meninggal pun itu barang itu nggak akan beres-beres gitu ya. iya, Ya, jadi terus yang kedua ya kadang-kala bisa ya memotivasi untuk bisa menaklukkan gunung-gunung itu ya. iya, Tapi itu kan terlalu luas. Kalau menurut ide dari Pak Yowas ya, ya doing aja teologi everyday gitu ya, everyday orang berteologi lalu dia berjumpa dengan persoalan publik. Ada di lingkungan dia ada sampah plastik, ada apa, nah, itu aja yang dikerjain. Jadi sebenarnya tidak seluas yang kita bayangkan, walaupun kita ngomong publik, tapi jangan ditarik menjadi sangat luas dalam struktur yang besar begitu ya. Ya oke sih kalau mau dilakukan dalam gerakan-gerakan tertentu bisa saja. Tapi sebenarnya doing theology yang paling strategik adalah yaitu bagaimana memahami message dari uh, teks itu dan juga menghidupinya dengan sungguh-sungguh dan juga punya apa taking position untuk berpartisipasi dalam isu publik yang dekat dengan kita, hmm, yang dekat dengan kita. Nah itu tawaran dia dan bagi saya setuju-setuju banget ya, setuju banget iya, dengan dia. Walaupun iya, kadang-kala kita ngomong juga soal struktur besar, oke okay lah. Tapi kan nggak akan selesai sampai kita mati pun juga itu nggak akan iya, beres-beres kan. iya. Ya, saya kira itu posisi dia ya. Jadi dia Ya, memposisikan ya, diri pada isu sehari-hari itu gitu. Nah, fakta bahwa memang isu sehari-hari itu kan pada dasarnya dilepaskan dari struktur besar juga kan. betul, betul. Ya, ya, dan orang-orang tertentu misalnya kayak eh, kita nggak bisa mungkin ada teolog-teolog mungkin yang terlibat dalam politik gitu, yang memang terlibat aktif secara politis gitu dan memang terlibat secara struktur gitu dan bisa mempengaruhi struktur besar itu, ya why not gitu mereka berteologi seperti itu. Saya kira ya mungkin Pak Yo sendiri coba mengambil posisi yang berbeda yang diambil selama ini karena orang kan ketika bicara soal persoalan publik itu selalu mengambil mata elang kan, Ya, betul. melihat dan ada yang kecil-kecil itu dan kecil-kecil ini kita nggak bisa generalkan juga. Banyak yang kecil-kecil ini yang nah itu tadi kembali ke Smith tadi bahwa kalau kita menyeberang misalnya ke antropologi, kita menyeberang ke sosiologi, yang perintilan-perintilan ini kan sebenarnya punya strukturnya sendiri kan di dalam. Ya, Dan itu bukan 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 sesuatu yang remeh gitu loh.
sesuatu yang serius sebenarnya. Dan ya, 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 itu yang kita harus harus berani, harus mau berlelah untuk menyeberang ke ilmu yang lain, untuk baca buku ilmu yang berbeda, untuk bisa mengerti bahwa perintilan misalnya daerah-daerah kumuh itu. Saya pernah lihat satu buku, ada seorang antropolog dari Amerika atau pokoknya dari Barat itu, yang datang meneliti dan dia bilang bahwa daerah kumuh di Jakarta itu mereka membentuk dunianya sendiri di dalam, Hmm. membentuk paradise-nya mereka sendiri kalau saya nggak salah pakai istilah. Dan itu sesuatu yang serius itu. Kalau orang kan hanya pakai bicara soal kemiskinan secara besar gitu kan, bahwa kayak itu orang miskin harus ditolong kan, itu ya at the end of the day kita agak terlalu naif juga kan. Mau mengambil posisi, mengambil posisi itu yang, kalau kalau saya ingat Pak Boni bilang keberpihakan. Keberpihakan ya. Iya, dia posisi itu menyiratkan keberpihakan kita, berpihak ke isu yang mana gitu, dan bagi kita isu mana yang lebih penting. Nah, ya, semua orang bisa mengambil posisinya masing-masing. Tapi Smith ini menarik ya, maksudnya mungkin mungkin itu yang bisa menjadi pegangan kita ya, ketika kita bicara teologi publik ya, bahwa memang isunya beragam, satu, lalu yang kedua dia sangat interdisiplin. Ya, ya. Atau ada Setuju poin sih. lain yang ingin ditambah oleh Karun? Ya, di bagian terakhir si Smith bilang apa ya? To take a position, to Ya, make a difference, to serve what matters. ya, Jadi memang ya bukan hanya wacana tentang publik, tetapi apa ya? Ya aksi ya, aksi publik itu dibutuhkan ya. iya, Aksi publik itu dibutuhkan. iya, Halaman 89. iya, iya sih. Ini profetik ini tentang profetik itu menarik juga sih. Jadi nabi-nabi zaman dulu itu kan ya berbicara di ruang publik ya. Iya, Juga ngambil position juga kan. Sampai mm-mm. terancam juga kan. Iya. Dan posisinya itu beragam juga, maksudnya kayak eh kayak misalnya apa namanya? Ada nabi yang memang dekat sekali dengan kekuasaan gitu. Hmm. Ada nabi yang mengambil jarak dan berbicara dari luar gitu. Ada nabi yang yang keluar masuk. Nah, jadi entah di dalam. Jadi posisi ini posisi yang beragam juga sih, kayak nggak bisa disamakan dulu ketika orang bicara tentang posisi. Kadang orang mengasumsikan posisi itu ya selalu resisten. Ya ada kok nabi-nabi yang memang jadi penasihat raja misalnya. Kayaknya ada dia kutip juga pakai contoh dia bilang Martin Luther King Junior itu ya bersifat apa ya berada posisi kontra ya. Iya, Lalu si Niebuhr itu kan ya jadi penasehat presiden Richard Niebuhr dan lain sebagainya. iya, Lalu ada Dietrich Bonhoeffer dan lain sebagainya gitu ya. iya, Jadi betul ya, position itu bisa beda-beda, tapi hmm, intinya ya itu berpartisipasi kan, iya, partisipasi. berpartisipasi dan mau belajar dari ilmu lain. Hmm, betul. Pokoknya kalau dengar orang sudah bilang, ah itu kan Alkitab sudah bilang, sudah berarti nggak bisa bicara lagi kalau sudah begitu. Atau ya Ya, itu kan ya udah gitu. biasa gitu. Ada orang yang suka memang diskusi ke situ ya, cuma memang harus kalau pakai pendekatan public theology ya harus keluar begitu kan. Hmm, 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 hmm. Ya, It is about discipleship as transformation, in the words of Russell Boltman. This is the matter behind all the seeming lightness. menarik dia Ya, pakai istilah madness ini ya. Itu jangan-jangan orang-orang yang berteologi publik memang terlihat gila gitu ya.
karena apa namanya berhadapan dengan masalah-masalah yang kompleks. Tapi itu saya kira kalau memang orang sudah apa ya, istilahnya dia sudah memantapkan posisinya kayak Pak Yawas tadi kan. Pak Yawas kan begitu dia selalu kayak apa itu dia quotidian kalau nggak salah. Dia selalu bicara hal-hal yang sehari-hari gitu. Nah, itu posisi diskursus dan posisi kesarjanaan dia gitu dia bicara seperti itu. Dan saya kira itu menarik sih dan orang kan nggak bisa di artinya eh, dia sudah punya semacam perspektif teoretik tertentu gitu di luar teologi yang dia pegang gitu, yang dia percayai gitu kan. Kak Romi juga punya, misalnya Kak Romi sangat mencintai seni misalnya, seni dan sastra. Itu juga kan perspektif teoretik gitu. Dan kira-kira seni dan sastra itu apa juga kan? Publik juga kan, public life juga kan sebenarnya. Ya kemarin ini jadi cerita dikit Iya, ke kami kan sama rekan-rekan itu kan ya intinya sama rekan-rekan eh, pergi ke suatu tempat melewati ada satu gedung di Bandung ini yang dibangun gitu ya, dibangun untuk sebagai pusat iya. kebudayaan. Bagus gitu kayak di Jogja itu kan ada namanya apa di Jalan Kota Baru itu namanya apa? Budaya biasa ada Bentara eh, budaya, iya Bentara Budaya kayak begitu ya. Di sini Kompas. dibangun lebih bagus gitu. Nah, selewat di sana terus ada yang nyeletuk. Salah satu rekan tuh nyeletuk, wah orang ini bangun ini apa ya kebanyakan duit begitu ya, kebanyakan duit. Nah, istilah itu kan mau menandakan bahwa bagi dia kebudayaan itu bukan domain yang penting gitu. Kebanyakan jadi bagi Buang-buang dia duit mungkin dia maksudnya itu. buang-buang duit begitu kan, buang-buang duit gitu. Bagi orang yang tidak tidak memahami dunia budaya, dunia seni begitu, ya bagi mereka dunia itu tidak punya kontribusi terhadap terhadap publik begitu ya. Hmm, hmm. Mereka keliru banget begitu ya. Kenapa? Karena harusnya kalau dia punya spirit teologi publik, dia harus melihat bahwa segala sesuatu itu bergerak dan punya domain masing-masing dan punya perjuangannya masing-masing, begitu kan? Nah, Ya saling orang dunia terikat, bisa saling berelasi juga kan saling sebenarnya. terikat, saling berelasi. Ya, kita nggak tahu pemicu perang dunia atau pemicu apa gitu ya tentang genosida atau pemicu tentang imigrasi dan lain sebagainya dari sisi mana kita nggak tahu kan. Hmm. Ya, ada orang yang lihat lukisan bisa langsung melakukan pembantaian. Orang baca novel itu ya, baca novel apa Catching the Eye apa itu yang lalu bunuh John F. Kennedy itu ya. Itu kan habis baca novel kan. Di novel itu punya peran penting bagi dia. Ya, ketika baca itu lalu bisa, nah, itu bisa memicu sebuah apa, gerakan di dalam dunia ini kan di dalam publik. Jadi kalau orang punya perspektif lebih publik yang komprehensif gitu ya, dia akan melihat semuanya ini punya keterhubungan gitu. Jadi jadi semuanya punya tempat. Maka interdisipliner itu ya harga mati lah ya. Iya, Mau tidak mau ya harga mati. Jadi terus juga humble ya untuk melihat tidak lagi merasa bahwa memang karena saya seorang teologian maka ya dunia agama, dunia teologi ini kan jadi kayak guru-guru di sekolahan kan. iya, Semua guru merasa pelajaran yang paling penting untuk mendidik seorang anak. Nah, itu kan keliru besar kalau pakai cara pendekatan kayak begitu. iya. Gitu. Ya, begitulah. Ya, menarik sekali diskusi ini. Kita masih panjang perjalanan. Semoga eh, kelompok baca ini masih berlanjut. Untuk kali ini, terima kasih Kak Romi. Terima kasih, Thank you, thank you. terima kasih teman-teman yang menonton. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye bye.